Oke, halo classmate semua. Selamat malam, selamat hari Sabtu ya. Ini udah malam minggu nih. Udah malam-malam minggu gini, kita bersama-sama mau mengisi nih malam minggu dengan kegiatan yang bermanfaat. Kira-kira udah pada tahu belum hari ini kita mau apa? Malam ini kita mau apa? Nah, seperti yang mungkin classmate udah tunggu-tunggu, jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Habib Prastio, MPD. Beliau adalah seorang penggagas Desa Sahabat Keluarga. Dan hari ini dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pembiasaan pemberian label positif pada anak usia remaja. Pada penasaran dong, itu tuh tentang apa sih? Apa sih pemberian label positif pada remaja gitu? Apa ya? Dari judulnya nih udah menarik banget, apalagi buat para parents yang mungkin punya anak nih yang udah mulai beranjak dewasa, udah mulai puber, mungkin masuk ke SMP ya, SD akhir itu sudah mulai masuk ke masa awal remaja loh. Jadi mungkin buat para parents, classmate semua yang sudah menjadi parents atau mungkin di sini mungkin ada remaja sendiri yang juga nonton. Mau tahu nih kira-kira apa sih itu pembiasaan label positif pada remaja? Daripada berlama-lama, mending kita sekarang langsung panggil aja Mas Habib Prastio. Oke, Mas Habib Prastio, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas Habib nggak kemana-mana nih malam minggu? Sama classmate aja ya? Iya, Kita di rumah aja nih. di rumah aja, iya. Ikut protokol kesehatan ya, Mas, di rumah aja. Oke, Ya, tentu. Mas Habib, kita hari Ya. ini mau ngobrol-ngobrol nih sesuai dengan judulnya, yaitu pemberian label positif pada anak usia remaja. Nah, pasti classmate nih udah bertanya-tanya nih, sebenarnya apa aja sih yang mau dibahas? Kayak mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kalau remaja harus dibiasakan diberikan label positif? Emang selama ini selalu negatif gitu ya? Oke, nah Iya. sebelumnya mungkin aku mau memperkenalkan Mas Habib dulu nih ya. Tadi sih udah sempat aku bilang Mas Habib tuh sebagai seorang penggagas Desa Sahabat Keluarga yang sebelumnya ini adalah Mas Habib sudah menyelesaikan ya masternya di Universitas Negeri Malang dengan jurusan pendidikan luar sekolah, betul ya Mas Habib ya? Betul. Betul. Nah, sekarang Mas Habib juga menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, betul? Di Iya, Direktorat Jenderal Vokasi. iya, betul. Betul banget. Nah, Mas Habib, sebenarnya aku lebih tertarik nih nanya-nanya tentang Desa Sahabat Keluarga. Mungkin bisa jadi apa ya basic biar teman-teman classmate semua tuh tahu Mas Habib tuh Oke. apa aja sih kegiatannya. Mas boleh nggak ceritain bentar tentang Desa Sahabat Keluarga? Oh gitu ya. Iya. Baik, aku mau nyapa dulu nih teman-teman dulu ya. Nyapa Tuh, udah teman-teman. udah rame banget di comment section kan. Halo semua Halo semua, classmate. ada Bu Widi, ada Mbak Rina, itu sahabat-sahabat di Kalimantan Selatan ya. Oh iya, Mbak Rina, Kalimantan Tengah ya, itu. Kalteng dari Kalteng, Banjarbaru, Kalsel juga ada. Betul, betul. Itu dia ada banyak teman-teman yang penggiat Hmm, pendidikan keluarga ya. Jadi kalau Desa betul. Sahabat Keluarga itu memang awalnya di tahun 2016 kita Hmm, mengembangkan model ya, dari model ya. Jadi dari adanya Direktorat Pendidikan Keluarga pada saat itu memang menekankan bagaimana membuat sebuah ekosistem pendidikan dari masyarakat, dari orang tua sampai dengan dari pihak sekolah dengan fokusnya di peserta didik. Jadi hmm. nanti kalau lebih jelasnya nanti Desa Sahabat Keluarga mungkin kita ada sesi berikutnya Ada sesi ngejelasin perkenalan sendiri soal tentang Desa Sahabat Keluarga ya, Mas? oke. Oke, nah, Mungkin gitu oke. ya Mbak Nah, Iren ya. nah, dari Desa Sahabat Keluarga nih, Mas. Terus kan sekarang nih, Mas, kita mau ngobrol nih, Mas, tentang pemberian label positif pada anak usia remaja. Ya, Kira-kira kenapa sih, Mas, kok yang dibahas tuh cuma remaja gitu? Padahal kan tadi Mas bilang kan, Mas kan dari apa ya punya ketertarikannya pada keluarga ya sebenarnya. Nah, terus kenapa nih sekarang kita fokus bahas tentang remaja, Mas? ya. Ini adalah bagian dari bagaimana pembentukan ekosistem Hmm, pendidikan keluarga itu sendiri gitu ya. Jadi adalah bagian kecil
item bagaimana membentuk karakter dari salah satunya kita khususkan pada malam ini remaja ya. Mungkin kita mulai aja ya. Saya mau share screen gitu ya, Mbak Iren ya. Oh, boleh langsung Mas. Mungkin kelasnya juga udah pada nungguin nih. Gitu. Oke, kita coba mau share screen. Ini dia. Oke. Baik. Ini adalah salah satu produk ya dari pengembangan model pendidikan keluarga pada saat saya menjadi pamong belajar di pendidikan di BP Paudikmas Kalimantan Selatan yang notabene memang di sana saya sebagai pamong belajar mengembangkan model-model terkait pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Salah satunya terwujudlah sebuah seri pendidikan orang tua, pembiasan pemberian label positif pada anak usia remaja. Jadi ini biodatanya ya. Nanti tadi sudah dijelaskan ya. Saya Ditambahkan lagi. Menyelesaikan di Magister di Universitas Negeri Malang. Dan memang di BP Paudikmas Kalsel saya kurang lebih ada 11 tahun ya. 11 tahun di sana. Kemudian gini, malam ini saya mau menjelaskan ya terkait bagaimana pemberian label positif pada remaja ini menjadi sangat penting ya. Jadi kita akan membahas pada malam ini tentang karakteristik remaja, label negatif dan positif, kemudian perilaku agresif pada remaja dan pembiasaan pemberian label positif itu seperti apa gitu ya. Baik, teman-teman classmate, di sini ada beberapa ciri-ciri umum ya anak usia remaja, di mana saat anak kita sudah memasuki masa puber ya, atau memasuki masa peralihan menuju dewasa, biasanya kondisi fisik anak itu berkembang pesat ya, disertai dengan mulai aktifnya hormon pertumbuhan. Ini ada beberapa ciri. Ya. Kayaknya nggak muncul nih paparannya, belum terganti. Nah, iya betul. Sudah ganti ya? Sudah. Yang ini sudah. Ini classmate juga tadi. Oke. Classmate udah kelihatan kan ya? Udah di Zoom ya? Udah Zoom ya? Sudah. Oke, baik. Ini dia ya, ciri-ciri umum anak usia remaja. Jadi ada beberapa ciri-ciri, misalnya ada perubahan pada suara yang lebih berat, kemudian kulit yang mulai berminyak dan berjerawat ya. Kemudian adanya ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, ini anak-anak biasanya di usia remaja ya, biasanya di kelas-kelas 5 6 menuju ke SMP ya. Di SMP kelas 1 2 3 itu sudah beranjak remaja ya. Kemudian sering menjadi tidak percaya diri ketika membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan mulai senang mengobrol dengan teman dibandingkan dengan orang tua. Jadi eksklusif diri ya terhadap keluarga juga sudah semakin sudah semakin berkurang untuk bersama dengan keluarga gitu ya Mbak Iren ya. Iya. Saya udah next slide, sudah kelihatan slide saya? Belum, tapi ada classmate sih yang request boleh nggak layarnya di full screen katanya. Mungkin kurang terlihat. Aku udah full screen ya. Udah full screen ya di Mas Habib? Coba aku stop screen dulu ya. Oke, coba. Mungkin pada penasaran tapi nggak kelihatan gitu. Oh gitu ya. Oke. Jadi Bapak baru Haksul, layarnya kurang lebar. Gimana kalau ini sudah full screen belum ya? Coba full screen. Coba. Masih belum full screen ya? Ini share screen-nya udah diulang, Mas? Coba. Saya udah di... Oke, kemudian saya ada allow. Gimana, Mas Baby? Bisa nggak? Jadi bisa ditolong? Oke, ini saya sudah full screen. Belum di full screen. Belum muncul full screen. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas, kalau gitu mungkin dibantu nanti aku bacain juga kalau misalnya masih kurang kelihatan. Oke. Oke, sorry ya, nih saya sudah coba full screen, kemudian malah nggak tampil full screen-nya ya. Iya, nggak apa-apa, classmate, tapi tetap kelihatan kok Mas di saya. Nanti mungkin bisa YouTube-nya aja yang di full screen sama classmate gitu. Oke, baik. Sebentar saya coba full screen. Oke. Lanjut aja Mas katanya. Udah pada nggak sabar soalnya. Ya, baik. Kita selanjutnya di usia remaja ini sudah tidak mau dianggap sebagai anak kecil lagi biasanya. Kemudian mulai mampu memberi beberapa
alternatif dalam pemecahan masalah dan mulai mencari perhatian dari lingkungannya. Kemudian ada beberapa ciri yang sangat orang tua harus sudah mulai peka ya. Jadi ingin mendapatkan pengakuan atas apa yang ia hasilkan untuk orang lain. Ini sikap mencarian jati diri ya kalau bahasanya ya. Kemudian terus kemudian di slide berikutnya ada yang namanya label negatif serta dampak bagi remaja. Dari Sandra Karina, seorang psikolog, mengatakan Anda sebaiknya berhati-hati dalam memberikan label atau ciri atau cap kepada anak mengenai perilaku, sifat, dan bentuk fisiknya. Karena label negatif sendiri itu biasanya akan diberikan ketika anak dinilai bodoh, malas, nakal, gendut, dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak cuma ya, Mas, fisik juga ya bahkan ya. Iya, mulai dari remaja label-label itu akan terbentuk sendirinya untuk malah menjadi di dalam dirinya untuk digunakan selamanya bisa-bisa ya. Jadi label negatif ini adalah sebutan, julukan, ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut biasanya yang memiliki arti yang buruk. Gitu ya. Kemudian biasanya ketika seseorang sedang marah atau mengalami emosi negatif lainnya, biasanya tujuan penyampaiannya ini bermacam-macam ya, mulai ingin menyulut emosi ya, kemudian ingin menghina ataupun melampiaskan kekesalan. Mungkin ini masih kalau remaja ini kan masih jiwa-jiwa masih penuh semangat ya. Baik, ini Mbak Iren. Kemudian ada beberapa kategori dari label negatif sendiri yang coba kita himpun ya untuk kita sederhanakan. Di label negatif yang biasa digunakan untuk pemberian julukan dalam berbagai bahasa pada umumnya diambil dari 6 golongan ya. Biasanya dari agama atau kepercayaan ya. Ini biasanya kalau di anak-anak remaja ini biasanya sudah mulai menggunakan golongan-golongan menggunakan mungkin label negatif berupa agama atau kepercayaan. Kemudian jenis kelamin ya. Kemudian nama bagian tubuh yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Kemudian ada lagi sinonim kata bodoh ya. Sinonim kata bodoh ini banyak ya. Sampai dengan kata idiot itu juga mungkin sinonim dari kata bodoh gitu Mbak Iren ya. Kemudian ada lagi nama orang tua. Nah, ini biasanya gitu ya Mbak Iren, pernah nggak merasakan nih kalau waktu masih remaja nih biasanya nyebut-nyebut nama orang tua gitu ya. Iya, dulu zaman waktu masih SD Mas. Nah, sampai hafal semua nama orang tua. Nah, ini nama bapak khususnya. Iya. Dan biasanya kalau udah di SMA gitu ya, apalagi kalau selesai kuliah ketemu temen SD pasti yang diingat tuh nama orang tuanya ya. Iya, malah lebih ingat nama bapaknya dibanding nama anaknya ya Mas. Bapaknya ya daripada nama kita gitu ya. Dan terakhir golongan-golongan yang menggunakan label dari hewan atau binatang. Nah, itu yang sudah mungkin memang menujunya memang ke kata yang lebih negatif atau kasar ya. Padahal sebenarnya maksudnya bercanda ya Mas ya, cuman efeknya bisa negatif ya. Betul sekali. Kemudian di faktor penyebab penggunaan label negatif sendiri ada yang namanya mengapa kita nih terlalu mudah menggunakan label negatif kepada anak-anak kita gitu ya. Di sini ada misalnya karena ada pengetahuan bahasa yang lemah. Kemudian adanya pengaruh media atau televisi dan film gitu ya. Kemudian adanya pengaruh teman sebaya atau lingkungan sekitar yang memang teman-teman sebayanya udah kebiasaan menyebutnya namanya itu gitu ya. Nah, akhirnya semua teman-temannya ikut-ikutan. Kemudian ada lagi faktor emosi dan cara didikan keluarga. Nah, cara didikan keluarga ini yang menjadi fokus kenapa pembiasaan label negatif pada remaja ini kita coba angkat ya. Karena memang didikan keluarga ini menjadi satu cikal bakal anak itu mau menjadi apa ya selanjutnya gitu untuk segi di dalam dirinya itu ya Mbak Iren ya. Nah, ini ada beberapa kasus nih, kita coba rangkum dari beberapa kasus, banyak sekali yang kasus yang memang menakutkan ya akibat dari julukan-julukan negatif. Jadi misalnya ada belum masuk nih buat PPT-nya. Oke, ini sudah masuk. Sepertinya Sudah ya? Oke, sepertinya mau dibantu. Aku dikasih tahu ya, kalau misalnya nggak dikasih, soalnya nih aku udah Zoom ya. Iya, sepertinya mau dibantu tampilkan nih sama host. Kalau apa bisa dikirim itunya, PowerPoint-nya Mas, sambil kita ngobrol. Oke, baik. Itu ya,
di Mas Roland ke mana? Mas Roland sama Mas Budi. Nah, sambil menunggu juga nih, mungkin classmates boleh nih sambil bertanya, atau tadi nih kan udah mulai nih dipaparin, kayak apa sih ciri-ciri ngomong remaja, dan apa aja sih sebenarnya label negatif. Sebenarnya label negatifnya ini nggak, apa ya, sebenarnya sehari-hari banget ya Mas ya, yang mungkin kadang kita nggak sadar gitu, kita tuh udah memberikan label negatif ke remaja-remaja ini gitu ya Mas ya. Mungkin sebelum ditampilkan PowerPoint-nya, mungkin Mas Habib mau cerita nih kira-kira kasusnya nih waktu itu contohnya apa aja nih? Selain manggil nama pakai nama Bapak gitu. Ya itu kan ada beberapa ya, tadi ada 6 golongan ya Mbak Iren ya. Memang label-label negatif ini menjadi sangat patut untuk diperhatikan, baik terutama orang tua, kemudian pihak sekolah maupun masyarakat sekitar ya. Karena kalau sudah dari 6 golongan ini yang menjadi krusial untuk selalu diperhatikan gitu ya. Tapi sebenarnya nama-nama julukan ini juga nggak selalu negatif ya Mbak Iren ya. Karena biasanya ada juga panggilan-panggilan ini menjadi panggilan sayang gitu ya. Panggilan sayang terhadap seseorang gitu ya. Misalnya dia si kancil gitu. Kancil itu maksudnya kecil tapi pinter gitu ya. Jadi nggak semuanya memang menjadi negatif. Cuman kita coba lihat bagaimana label negatif ini menjadi sangat berbahaya ya dampaknya ya. Misalnya di salah satu di koran kompas.com ya, karena ada julukan negatif di Klaten, misalnya seorang siswa SMP nekat sampai gantung diri gitu. Habis dimarahi sang ibu karena nilai ujiannya jelek. Kemudian ada siswa SMP, ya, ya ini sebenarnya kalau saya baca ini saya jadi takut juga ya. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan buat teman-teman classmate di rumah ya, untuk orang tua dan para guru yang memang menemukan kasus ini di lingkungannya. Saya coba next lagi ya. Gimana nih, aku bisa share screen lagi ya? Sambil sebenarnya saya juga nunggu ini ada pertanyaan dari kelasnya atau belum, karena sebenarnya tadi mungkin sudah ada yang mulai mau bertanya gitu ya. Kelasnya boleh nih, kalau misalnya kelasnya belum, saya mau nanya deh ke Mas Habib. Tadi kan Mas Habib sempat bilang, kalau sebenarnya nggak semua label itu baunya negatif ya kan. Tapi sebenarnya kadang, misalnya dalam satu kelas nih, diratain gitu, ada yang dikasih labelnya pakai nama binatang, misalnya satu si kancil. Tapi pasti ketika ada si kancil, ada si yang lain nih, yang baunya kebalikannya. Misalnya si kura-kura gitu. Kalau kancil kan cepet, kalau kura-kura lamban gitu segala macam. Nah, menurut Mas Habib, apakah sebenarnya memang sebenarnya label ini sebaiknya tidak usah diberikan sekalian, atau memang jangan sampai terkesan pilih-pilih, atau yang penting sebenarnya maknanya aja nih yang perlu diluruskan gitu kalau kita mau ngasih label ke remaja gitu Mas. Ya, terkait tadi ya Mbak Iren, saya sebenarnya mau mulai dari awal dulu. Jadi pemberian label negatif ini biasanya terjadi karena memang teman-teman atau mungkin dari pihak keluarga, dari sekolah maupun dari masyarakat ini menjadikan sebuah kebiasaan. Itu yang menjadi permasalahan. Kita coba next slide lagi, coba Mas Pebi di slide ke ini Mas Pebi. Dari slide-nya yang ke-12 ya Mas Pebi ya, yang labeling negatif memberikan dampak melalui 3 cara Mas Pebi. Lagi terus. Oke, gini. Oh, udah yang tadi Mas Pebi. Next, sebelum. Sebelum. Oke. Mungkin aku selesain dulu ya Mbak Iren ya. Jadi sampai selesai teman-teman dari classmate bisa memberikan diskusi ya. Kita mungkin diskusi aja ya. Jadi labeling negatif ini memberikan dampak melalui 3 cara. Yang pertama melalui self labeling ya, melalui penamaan diri ya, atau branding dirinya sendiri ya. Kemudian yang kedua melalui persepsi orang dewasa terhadap anak. Biasanya orang dewasa ini hanya melihat dari pandangan matanya ya, melalui indera, kemudian mempersepsikan si anak nih karena gendut dipanggilnya gendut gitu ya. Kemudian ada lagi yang ketiga melalui perilaku orang dewasa terhadap anak. Anak ini memang suka bikin masalah gitu. Nah, maka anak itu disebut dengan kalimat-kalimat negatif yang
kaitannya karena pembuat masalah. Kita next lagi, Mas Pebi. Nah, kemudian dalam dampak label negatif sendiri banyak sekali ya. Saya coba merangkum dari beberapa permasalahan-permasalahan dari dampak label negatif ini ya. Jadi ada anak cenderung malas belajar, menarik diri, ya percaya dirinya rendah, prestasi belajarnya rendah gitu ya. Ada suka membangkang, mudah marah dan sulit diajak bekerja sama gitu ya. Kemudian ada perilaku negatif yang sesuai konteks yang dilabelkan oleh orang tuanya. Jadi apabila hal tersebut diberikan oleh orang tua dekatnya, terutama orang tua, maka julukan itu akan lebih dipercaya oleh anak, gitu. Jadi ketika anak itu sudah disebut, kamu ini pembohong ya, selamanya kalimat pembohong itu akan dipercaya oleh anak bahwa dia memang punya potensi memang pembohong, gitu ya. Oke, coba next lagi Mas Pebi. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang sangat pas banget ya. Jadi semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, maka semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam hidupmu. Nah, ini usahakan ketika anak sudah remaja itu, saat pencarian jati diri ini sedang berlangsung, berikan makanan pikirannya anak-anak kita itu berupa pikiran-pikiran positif, gitu ya. Baik, next Mas Pebi. Nah, ini kita sudah mulai ke perilaku agresif pada remaja. Selanjutnya, Mas Pebi. Nah, munculnya perilaku agresif remaja ini ada beberapa pendapat, salah satunya dari GURP ya, 2002, pada tahun 2002, secara sederhana, bahwa konflik akan terjadi jika ada dua orang atau lebih mempunyai perbedaan pandangan atau ketidakcocokan terhadap sesuatu. Maka ada reaksi yang akan terjadi dari konflik tersebut. Misalnya adanya pasif ya. Pasif itu misalnya mengabaikan atau membiarkan terjadinya perselisihan tanpa melakukan tindakan apapun. Kemudian ada lagi agresif. Agresif itu mengajak berkelahi biasanya. Anak-anak SMP kita nih mungkin kalau dalam pergaulan yang memang pergaulannya memang sudah sangat kentara untuk berperilaku perbedaan pandangan itu biasanya sudah mulai menampakkan jati dirinya ingin segera melakukan sikap agresif ya. Kemudian selanjutnya itu di kolaboratif. Biasanya membicarakan dengan baik-baik atau mengajak berdamai pada orang yang berbeda pendapat dengannya. Nah, ini sifat kolaboratif ini adalah sifat remaja yang memang sudah matang gitu ya. Kemudian agresi adalah cara yang paling merugikan dan berbahaya ya. Jadi hal ini memang harusnya sangat memiliki konsekuensi negatif dan merugikan bagi lawan bicara dari teman remaja tersebut. Selanjutnya Mas Pebi. Nah, di sini kita memang fokus di perilaku agresif anak remaja ini ketika terjadi yang namanya bullying ya. Jadi sikap agresif ini, perilaku agresif ini biasanya berkaitan dengan adanya bullying ya. Jadi dalam kajian psikologi itu perilaku agresif itu mengacu pada beberapa jenis perilaku ya, baik berupa fisik maupun mental. Biasanya bertujuannya untuk menyakiti seseorang. Itu biasa perilaku agresif yang terjadi di anak usia remaja. Biasanya jenis perilaku yang tergolong perilaku agresif biasanya berkelahi atau mengata-ngatai ya, name calling ya, atau bullying, atau mempelonco, atau mengancam ya, dan beberapa perilaku intimidasi lainnya. Next, Mas Mebi. Dikutip dari sebuah media dari media empoweringparents.com bahwa ketika seorang anak terus mendengar label negatif diberikan orang tuanya, maka ia akan mulai mempercayai label itu dan anak akan sibuk memikirkan label itu, lalu menilai dirinya seperti itu, dan bahkan akan bersikap sesuai label yang diterima. Ini menurut dari teen expert dan youth speaker Joseph. Next, Mas Baby. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat? Yang dilakukan oleh orang tua dan sekolah dan masyarakat, kita akan next ya Mas Baby ya. Kita mau melihat sebuah contoh dari salah satu anak dari NTT ya. Jadi labeling positif ini memang
bisa meningkatkan hasil belajar. Salah satunya dari contoh dari Cornelius ya. Beliau memiliki prestasi yang luar biasa ya. Prestasi yang memang dihadirkan dari pemberian-pemberian label positif, baik dari gurunya ya, dari teman sebayanya, sehingga rata-rata nilai pelajaran dari Cornelius ini memiliki nilai yang cukup baik ya. Next coba Mas Pebi. Nah ini kita next dulu Mas Pebi. Next ya, kita coba next dulu. Nah ini dia yang kita harus lakukan di orang tua dan guru ya. Jadi biasanya dalam label negatif ini cukup pembiasaan yang harus dilakukan oleh orang tua ya, oleh pihak sekolah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Biasanya kalau yang harus dilakukan oleh orang tua, memberi atau memanggil dengan nama yang julukan yang baik. Kemudian memberikan pujian, hukuman secara tepat, jangan berlebihan dan jangan kurang. Kemudian memberikan respon yang spesifik, memberikan respon terhadap perilaku anak bukan kepribadiannya. Selanjutnya konsisten dalam memberikan pujian. Jadi memberikan pujian jangan satu mengatakan ini, besok sudah mengatakan yang berbeda ya. Kalau memang positif itu untuk bisa mendorong itu tidak masalah. Ketika Bapak Ibu teman-teman dari orang tua di classmate yang hadir di sini mengatakan anak itu sudah diberikan label-label positif, jangan sampai label negatif itu dikeluarkan lagi, muncul lagi di dalam lingkungan keluarga. Kemudian memberikan pemahaman mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Biasanya masih remaja ini hal-hal yang seperti ini yang harus terus-menerus dijadikan sebuah pembiasaan ya, terutama di rumah. Selanjutnya Mas Pebi. Baik, nah ini ada beberapa mengubah kalimat-kalimat negatif dengan kalimat-kalimat positif. Kita ada beberapa kalimat-kalimat yang memang kita coba uji cobakan ya, kita coba mintakan dari beberapa orang tua yang dari model pembiasaan pemberian label positif ini. Misalnya ada kalimat penghargaan ya. Jadi lihat betapa bagusnya kamu melakukan itu ya. Itu ada kalimat-kalimat penghargaan. Terima kasih kamu telah menepati janji. Biasanya kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat baku. Ini bisa juga dari berdasarkan kearifan lokal ya. Ketika menggunakan kalimat-kalimat daerah yang memang sifatnya positif, itu juga menjadi sebuah hal yang baik ya, karena seorang anak itu masih usia remaja itu masih lekat dengan bahasa ibu ya gitu. Jadi dengan bahasa misalnya bahasa dari daerah teman-teman classmate semua. Kemudian ada lagi kalimat penguatan ya. Kalimat-kalimat penguatan ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan ya dari orang tua ketika sang anak sudah bisa melaksanakan atau melakukan kewajibannya dengan baik ya, terutama dalam sekolah ya, bisa setelah mendapatkan nilai yang bagus, memiliki prestasi yang baik, hal-hal itu menjadi butuh penguatan dari orang tua. Seperti ada kalimat-kalimat yang memang ada beberapa kalimat-kalimat yang harus diganti ya. Misalnya kata malas ya. Kata malas itu mungkin bisa digunakan dengan mungkin lain waktu gitu ya. Lupa gitu. Coba biar diingat dulu ya. Atau tidak tahu. Coba dibiasakan anak itu tidak menggunakan tidak tahu ya. Jadi saya akan segera tahu ya. Kata jangan ya. Sebaiknya ya. Kemudian tidak mungkin atau digunakan dengan kalimat sangat mungkin gitu ya. Jadi sifat-sifat memberikan motivasi pada anak ketika kalimat-kalimat itu sudah tidak digunakan lagi. Coba next lagi Mas Pebi. Ini ada beberapa sikap-sikap positif yang sudah dikategorisasikan ya. Jadi ada sikap positif di lingkungan keluarga, ada sikap positif di lingkungan masyarakat, dan sikap positif di lingkungan sekolah. Di mana di sini
ada salah satunya di keluarga ya. Jadi senantiasa saling mengingatkan dan mengajak keluarga untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Biasanya dengan beribadah di rumah ya, taat misalnya ya minimal mencoba misalnya sudah waktunya sholat kita bisa sholat berjamaah. Kemudian mentaati aturan yang berlaku dalam keluarga. Jangan sampai keluarga ini sudah tidak menerapkan minimal disiplinnya aturan gitu, karena di sekolah pasti anak akan bertemu dengan aturan-aturan sekolah gitu. Jadi harus perlu dibiasakan di rumah. Mungkin jadwal buang sampah ya, jadwal misi air, kemudian bisa juga jadwal mungkin menyapu, cuci piring. Nah, itu dibuat jadwal. Baik, kemudian menghindari ucapan kata ya. Jadi ketika diminta bantuan oleh orang tua, anak dibiasakan tidak menggunakan kata ya. Kemudian meringankan beban pekerjaan orang tua dengan cara seperti memasak, membersihkan rumah. Nah, anak itu menjadi terbiasa untuk bekerja. Kemudian membantu adik dan kakak dalam proses pembelajaran. Kemudian tidak menyakiti perasaan orang tua dengan salah satu cara tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Nah, misalnya kalau pengalaman saya di rumah, memang ketika anak sudah waktunya istirahat jam 8 atau jam 9 mereka sudah bisa tidur ya, sudah untuk istirahat, untuk tidak mungkin bermain atau belajar mungkin sudah dicukupkan. Kemudian ada lagi sikap positif yang ada di sekolah. Karena di sini pemberian label negatif ini memang kita banyak temukan di sekolah ya, selain di rumah ya, terutama dari teman sebayanya. Jadi tidak bersikap senioritas pada adik kelas. Jadi hal-hal ini yang memang harus pihak sekolah sudah mulai memikirkan ya, bagaimana tidak terjadi perpeloncoan dari kakak kelas biasanya ya. Kemudian saling menghormati antar elemen sekolah seperti menghormati adik kelas ya. Kemudian ada tukang bersih, biasanya tukang bersih-bersih sekolah ya, atau penjaga kantin dan sebagainya. Nah, ini sikap-sikap saling menghargai ya. Kemudian ada lagi menjadi siswa-siswi yang giat dan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian tidak bersikap apatis kepada teman yang membutuhkan bantuan dan menjalankan peraturan sekolah semaksimal mungkin. Jadi ini lebih berimbang ketika di keluarga sudah menerapkan aturan-aturan kecil yang akhirnya nanti anak akan terbiasa menjalankan aturan-aturan yang ada di sekolah gitu ya. Jadi aturan itu tidak menjadi sebuah beban. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya, pastikan ya mungkin dari pihak sekolah untuk tidak membuang di laci meja. Biasanya kalau di SMP nih, kalau sampah tuh banyak di anak-anak tuh biasa membuang sampah di kolong meja. Biasanya bisa terapkan ya ketika di awal masuk kelas itu anak-anak diminta mengosongkan semua yang ada di kolong ya. Kalau misalnya ada masih menggunakan meja yang masih ada kolong untuk buku-buku gitu ya, itu biasanya minta dibersihkan dulu pagi untuk piket ya. Atau mungkin untuk saling menjaga kebersihan lingkungan kelasnya ketika pagi sudah atau setelah pulang, usahakan tidak ada yang tertinggal ya berupa sampah itu ya. Baik, kalau sikap positif di lingkungan masyarakat, di sini ada ketika untuk pemberian label positif ini, kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat memang banyak hal yang bisa diikutkan. Namun kita juga bisa membatasi ya anak-anak untuk bisa lebih banyak beradaptasi dengan lingkungan di masyarakat ya. Kalau memang bisa anak-anak kita untuk bisa ikut serta ya, misalnya di gotong royong ya, misal kerja bakti. Kalau memang anak-anak kita masih, kalau usia remaja ini kan maunya ya biasanya sudah di rumah itu kalau ketemu gadget ya, atau ketemu dengan mainan-mainan di rumahnya, terutama untuk anak remaja sendiri sulit untuk diajak. Nah, ini tugasnya orang tua di lingkungan masyarakat itu biasanya mengajak mereka untuk kerja bakti ya. Kemudian kita bawa anak kita untuk ikut kerja bakti.
dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di lingkungan seperti persiapan 17 Agustus ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang ada di masyarakat. Selanjutnya Mas Febi. Baik, ini saya kutip dari Ayah Edi ya, dari Ayah Edi tahun 2014. Dia begini, ingat kalimat mana yang kita pilih, maka masa depan itulah yang akan terjadi pada anak-anak kita tercipta. Demi masa depan anak-anak kita yang lebih baik, mulai hari ini mari kita biasakan untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat positif pada mereka setiap hari. Mungkin itu Mbak Iren ya. Next Mas Febi. Sudah ya, habis ya Mas Febi ya. Oke, terima kasih. Nah ini dua jagoan saya dan satu putri saya ya. Saya namakan Melodi Cinta Aksara nih. Karena sayanya suka musik, ibunya suka membaca gitu. Jadi biar ada biar ada branded untuk anak yang paling kecil. Gitu ya Mbak Iren. Ya. Mungkin bisa teman-teman classmate mungkin ada yang ingin diobrolkan, kita bisa mengobrol terkait materi malam hari ini. Mas Habib, sebelumnya terima kasih banget nih, paparannya bagus banget, gambar-gambarnya menarik ya, sampai aku juga tadi merhatiin gitu semuanya. Oke. Mas Habib, tadi aku udah lihat nih di kolom komen di live chat, ternyata udah banyak nih classmates yang nanya. Boleh aku bacain sekarang ya Mas ya? Oke. Pertanyaan pertama dari Wardani Mansyur. Pertanyaannya gini Mas, bagaimana pelabelan yang membuat anak merasa terpojokan? Emang sih dia seperti itu orangnya, akan tetapi untuk pelabelan yang sudah melekat pada dirinya, bagaimana cara kita merubahnya? Oh mungkin Mbak Wardani ini seorang guru, mungkin contohnya gini ya Mas, kayak misalnya dari SMP anak tersebut sudah dilabelin misalnya si gendut gitu. Mungkin memang karena tubuhnya lebih berisi. Nah, karena di SMA ada teman dari SMP-nya juga, maka nama tersebut terbawa nih Mas. Sedangkan sebenarnya ketika tahun ajaran baru atau pindah sekolah kan sebenarnya kesempatan anak tersebut untuk mulai awal yang baru ya. Nah, gimana nih tips dari Mas Habib untuk mungkin para guru atau orang tua ketika ada label yang sudah terlanjur melekat nih ke anak-anak? Baik, kalau kasus ini kita pernah coba menguji cobakan ya ketika ada beberapa kasus anak yang memang sudah dilabelkan ya. Kita coba membuat yang namanya mungkin kalau di sekolah ya, di sekolah itu kita bisa menggunakan yang namanya program teman sebaya tangguh. Teman sebaya tangguh itu memberikan pengertian kepada beberapa anak, mungkin perwakilan ya dari tiap kelas ya. Kemudian kita kasih penjelasan terkait pelabelan negatif atau pelabelan merubah dari label negatif menjadi label positif. Kemudian kita bisa ambil dari ketua kelas ya untuk bisa kita dari pihak sekolah memberikan pengertian atau penjelasan untuk bisa menularkan kepada teman-teman di sekolahnya atau memberikan pengertian ya minimal. Biasanya kalau sudah pelabelan gini nggak akan ketemu gitu kalau orang misalnya guru ini ya pengen lihat dia kok ngatain gitu seperti apa gitu kan, itu nggak akan ketemu gitu ya. Biasanya yang akan melihat itu teman-teman sebayanya, makanya kita coba manfaatkan dari teman sebayanya untuk bisa menjadikan dia sebagai apa ya, sebagai katalis ya, sebagai dia itu sebagai pembuat teman-teman yang lain untuk tidak memberikan label negatif itu gitu ya. Kalau memang sudah apa? Kalau memang sudah tadi kalau menurut Bu Wardani sudah melekat ya pada dirinya dan memang itu menjadi beban, itu sudah harus masuk ke ranah bimbingan konseling. Ya, kita coba tanyakan dulu. Misalnya kalau memang itu menjadi sebuah masalah, apalagi sudah sampai mentalnya terganggu ya. Mental terganggu tuh mungkin resah, kemudian menyendiri ya karena label negatif. Nah, itu dari pihak bimbingan konseling biasanya ada dari guru-guru BK ya yang menangani hal itu gitu. Kemudian dicari permasalahan seperti apa dan
anak-anak mana yang memberikan label negatif itu yang harus memang diberikan pengertian gitu ya, seperti apa gitu kan, agar tidak memang itu terus-terusan menjadi label negatif yang akan menjadi eh apa ya, jadi anak itu jadi terpaku untuk melakukan hal label negatif yang dari teman-temannya itu, Mbak Ira, gitu Mbak Ira. Betul, betul. Menarik banget ya tips dari Mas Habib nih. Jadi sebenarnya bukan cuma tanggung jawab gurunya ya Mas ya, atau orang Ya. tua, tapi juga ada peran dari teman sebaya ya, betul ya Mas ya? Ya. Tapi tetap dari pihak sekolah yang memulai itu gitu ya. Harus Karena memang inisiasi betul ya. karena dari teman sebaya itu kan kita juga bisa memilih ya, guru-guru itu bisa memilih kira-kira mana misalnya anak-anak nih yang kira-kira oh ini bisa mengatur teman-temannya. Nggak mesti ketua kelas ya. Kurang lebih di sana ada anak yang memang lebih dewasa atau mungkin lebih bisa memberikan pengertian kepada teman-temannya untuk tidak melakukan label negatif. Nah, mungkin bisa memberikan penjelasan itu ya. Setuju banget nih sama Mas Habib. Bener banget, soalnya kalau mungkin cuma diomongin sama gurunya aja, mungkin di depan gurunya udah nggak manggil kayak gitu. Tapi nanti pas istirahat atau pulang sekolah mulai lagi. Jadi memang harus guru-guru juga harus mengajak dari teman-teman itu sendiri ya, betul ya Mas ya? Betul. Gimana Mbak Wardani, apakah sudah cukup terjawab? Harusnya sudah ya, udah cukup jelas nih. Tipsnya udah praktis banget gitu, udah bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Habib ya? Ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rina Hakso. Ya. Pertanyaannya, Mas Habib nanya, dari awal saya cermati, sepertinya yang jadi pokok cerita adalah ortu atau orang lain di sekitar remaja itu. Jadi yang harus disadarkan atau diubah adalah yang memberi label. Kalau si pemberi label ini nggak sadar-sadar bagaimana? Ini mungkin lanjutan dari tadi tipsnya Mas Habib ya, misalnya udah dipanggil ke bimbingan konseling anaknya, kemudian ternyata masih belum berubah nih perilakunya. Nah, menurut Mas Habib gimana? Baik, halo Mbak Rina. Ini Mbak Rina, teman yang selalu hadir ya di kegiatan kelas pertama nih. Baik, memang dari label positif ini, pembiasaan ini memang kita mulai dari 3 ekosistem itu ya tadi ya, dari orang tua, dari sekolah, dan dari masyarakat ya. Lingkungan orang tua sendiri itu kita sudah tahu ya, pemberi label negatif ya tentunya dari orang tua gitu ya. Jadi orang tuanya yang memang harus diberikan treatment ya untuk selalu bisa memberikan label positif pada anak. Kemudian di pihak sekolah ada beberapa memang pihak sekolah itu makanya kita tadi jangan memang upaya dari pihak sekolah pasti akan sangat maksimal ya untuk agar anak tidak memberikan label negatif, dan pembuat atau menggunakan teman sebaya ini juga sudah menjadi salah satu strategi ya dalam bagaimana sih pemberian label dari label negatif menjadi label positif. Teman sebaya itu bisa menjadikan sebuah peluang ya untuk dari pihak sekolah bisa memberikan treatment pada teman-teman yang memang sudah terbiasa untuk memberikan label negatif. Jadi kalau misalnya label yang nggak sadar-sadar bagaimana? Nah ini menjadi satu kebijakan dari pihak sekolah ya, kalau misalnya si label ini nggak sadar-sadar. Karena kalau saya tunjuk orang tua ya, nah ini memang berarti memang ini menjadi sebuah kebiasaan. Yang tadi dari salah satu slide saya kan sudah dijelaskan bahwa pemberian label negatif ini nggak selamanya julukan ya. Kalau mungkin istilahnya julukan ya, tidak selamanya memang ini menjadi negatif gitu. Ini labelnya positif bakal bagus ya Mas ya. Ya betul. Label positif di keluarga, tapi belum tentu label ini menjadi label positif di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah ini berarti ada yang namanya pertemuan dengan pihak orang tua. Kan sekolah bisa mengadakan parenting ya, atau mungkin pertemuan dengan orang tua pada saat hari pertama sekolah, dan beberapa pertemuan misalnya pengambilan rapot atau itu. Nah itu hal-hal seperti itu harus dibicarakan seperti apa gitu ya Mbak Rina ya. Kalau misalnya yang disadarkan diubah adalah memberi label, nah kalau di lingkungan masyarakat sendiri ya biasanya teman-teman dari teman-temannya lingkungannya, nah, itu sebenarnya orang tua sudah bisa memfilter ya ketika anak-anak itu sudah
bermain dan menggunakan label-label negatif itu sendiri, sebaiknya orang tua sudah bisa membuat apa namanya, benteng buat anaknya. Mungkin mainnya dikurangi, kemudian disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain di rumah seperti les ya, kemudian apa namanya, eh, minimal ada jarak kepada anak-anak di lingkungan sekitar, agar tidak sering diberikan label negatif tersebut, gitu Mbak Irene. Membantu anak juga untuk memilah berteman dengan siapa ya Mas ya. Iya betul ya Mbak. Kalau sekarang lagi trennya tuh nggak usah temenan kalau memang temennya toksik gitu ya Mas ya. Ya. Betul banget. Itu bahasa milenialnya gitu ya, kalau udah toksik. Bahasa lagi ngetrennya itu tuh sekarang. Oke. Gitu ya Mbak Rina ya. Oke, untuk Mbak Rina, apakah sudah cukup terjawab? Harusnya sudah cukup ya. Tadi sudah ada beberapa tips nih kalau misalnya plan A tidak berjalan, ada yang lainnya gitu ya. Misalnya sudah diomongkan ke labelnya, kalau memang masih belum berhasil, bisa ada intervensi dari orang tua atau gurunya gitu ya Mas ya. Betul. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Udah banyak banget nih pertanyaan yang ngantri buat Mas Habib. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yohana Aloy. Bagaimana cara mengembalikan krisis kepercayaan terhadap anak yang terkena dampak bullying? Tadi kan sempat ada ya, Pas ya. Kalau sebenarnya pelabelan ini juga sebenarnya termasuk bullying. Nah, dari Mas Habib, apa sih tipsnya untuk mengembalikan lagi nih kepercayaan? Karena mungkin kalau labelnya sudah diambil pun dia akan tetap ingat gitu, karena udah terlanjur melekat gitu ya Mas ya. Kira-kira gimana nih menurut Mas Habib? Ya, mungkin dari hasil dari uji coba model yang sudah dikembangkan ini, biasanya kami mendapatkan bahwa anak ini memang diberikan sebuah treatment khusus ya, untuk kalau memang ini sudah sangat sangat mengganggu ya. Misalnya mengembalikan krisis kepercayaan itu, kepercayaannya seperti apa misalnya gitu ya, atau mungkin sudah nggak mau sekolah ya, atau mungkin dia takut mau masuk ruangan kelas. Nah itu kan sudah sangat sangat mengganggu, dan itu memang butuh treatment dari pihak sekolah atau bimbingan konseling. Biasanya pihak sekolah itu akan memberikan sebuah penjelasan atau mungkin pengarahan kepada anak-anak di situ ya, atau di kelas tersebut yang memang sudah memberikan label negatif tersebut. Namun biasanya beberapa kasus di sekolah yang kita coba ini, anak itu diberikan perlakuan khusus dengan memberikan misalnya, memang kalau sudah memang dampaknya sudah lebih banyak merugikan gitu, biasanya anak itu dipindah di kelas dipindah di kelas yang lain gitu ya. Itu menjadi second opinion atau apa namanya, solusi yang paling terakhir ya. Tapi memang seharusnya solusi ini harus selesai di teman-teman sebaya itu gitu ya. Jadi kita gunakan dengan teman sebaya, dan justru membangkitkan kepercayaan diri itu, biar anak itu menyelesaikan masalah itu dari pihak sekolah yang membantu memfasilitasi seperti itu ya. Ketika anak itu memang benar-benar sudah menjadi dapat label negatif itu, ya anak-anak itu yang akan harus menyelesaikan. Caranya seperti apa? Caranya bahwa dari bimbingan konseling atau dari pihak sekolah atau dari pihak guru yang memang sudah mengenal watak murid-muridnya itu ya, diberikan pengarahan, kemudian mencoba untuk tidak mengulangi pemberian label negatif tersebut kepada anak-anak. Gitu. Seperti itu ya, Mbak Irene ya. Untuk Mbak Yohana, sepertinya sudah cukup terjawab ya. Jadi ada beberapa tahap ya Mas ya. Mungkin sebenarnya sebenarnya terkesan gampang kalau memang langsung memindahkan anak ke kelas yang lain gitu. Tapi sebenarnya lebih efektif kalau ke teman sebayanya dulu ya Mas ya. Itu yang paling apa ya? Paling akhir lah ya, opsi paling akhir lah ya kalau sampai harus memindahkan anak ke sekolah atau mungkin kelas lain. Nah, tentunya dari pihak sekolah juga akan mencari tahu ya, ketika sudah di label negatif itu dapatnya dari mana. Kalau memang dari rumah, kenapa sampai orang tua dipanggil, atau berikan penjelasan kenapa gitu kan. Anak-anak itu kan sebenarnya bisa saja karena ikut-ikutan gitu ya. Atau mungkin dia yang mungkin dia ada masalahnya apa. Ketika anak itu sudah
dipertemukan seperti itu biasanya mereka sudah mulai mengurangi atau merubah perilaku seperti itu. Gitu Mbak Iren. Iya. Nah, jadi ibaratnya kayak kalau mencabut pohon, kalau memindahkan tuh ya, ya udah deh dipindahin aja. Nah, kalau misalnya ditelusuri kenapa asal-usulnya, kita kayak melihat dari akarnya gitu ya, Mas, ya. Jadi biar nggak tumbuh lagi tuh Ya, pohon yang mau kita ambil itu, betul ya, Mas, ya? betul. Nah, oke ini menyambung nih sebenarnya dari pertanyaan Mbak Yohana. Ada nih pertanyaan juga dari eh, Mas Muhammad Afandi. Ini Mas nyambung juga karena gimana sih memutus kebiasaan bullying Oke. seperti mengejek nama orang tua. Yang hal ini terjadi Nah, bahkan ini ya. sampai jenjang perguruan tinggi. Nah, ini tadi sebenarnya sudah sempat kesebut ya Mas Habib ya. Jadi ada Ya. beberapa cara, cuma mungkin mau dijelaskan lagi Mas lebih spesifiknya nih untuk khusus untuk Tapi mengejek nama orang tua. ya, kalau mungkin kalau buat teman-teman milenial ya yang teman-teman Hmm, classmate yang sekarang sudah memasuki bangku kuliah ya atau mungkin sudah hmm, selesai sekolah dari SD, SMP, SMA. Hal itu sebenarnya menjadi sebuah kenangan yang akan terus diingat gitu ya dan akan dirindukan betul. tentunya gitu ya. Panggil nama orang tua gitu kan. Wah, udah nggak manggil-manggil orang tua ini nggak seru biasanya gitu ya. Jadi ada sisi positifnya sebenarnya dipanggil-panggil. Tapi bullying dengan mengejek nama orang tua itu nggak semuanya itu menjadi bullying ya gitu. Mungkin panggilan orang tua Cara sendiri ya Mas ya ya, sebenarnya. ya. Atau mungkin mengejek dengan nama orang tuanya diplesetin jadi apa atau jadi negatif. Nah, itu Hmm, sebenarnya itu yang diberikan penjelasan pengertian kenapa harus pakai nama orang tua itu diplesetin seperti itu gitu ya. hmm, Ini kembali lagi kita coba pakai dengan yang namanya teman sebaya ya. Jadi memberikan pengertian kenapa sih harus pakai nama pemberian label-label negatif dengan menggunakan orang tua itu terus dilakukan. Apa ada masalah apa atau seperti apa? Untuk mudah memang untuk dikatakan anak itu diberikan pengarahan atau pengertian kenapa harus memberikan nama orang tua untuk jadi sebutan itu ya. Tapi hmm, pada prinsipnya itu akan biasanya kalau anak saya ya, misalnya coba ambil contoh, biasa kalau dipanggil-panggil seperti itu, coba untuk tidak menggubris ya. Jadi hmm. dikuatkan, dikokohkan hatinya ya untuk itu menjadi sebuah hal ya udah lewat saja nggak usah dipikirkan gitu ya atau mencari kesibukan yang lain atau Kasih seperti apa gitu. pengertian gitu ya Mas ya ke anaknya. Betul. Ya, jadi anaknya dikuatkan ya di misalnya gitu seperti itu. Kalau memang sudah meresahkan biasanya sekolah kan sudah sekolah juga atau pihak keluarga menanyakan kepada anak. Biasanya kalau pulang sekolah tuh jangan anak kalau udah pulang sekolah sudah gitu ya. Pada usia remaja ini sikap ingin tahu orang tua harus lebih lebih dipertinggi lagi ya atau lebih dipertajam lagi ya gitu. Ketika anak ini sudah mulai menyendiri, sudah mulai asik dengan dunianya, kewajiban keluarga untuk selalu mendampingi gitu ya. Jangan sampai dilepas. Mhm. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya orang tua juga harus dituntut untuk peka ya Mas ya. Ya, Jadi supaya tahu kira-kira anak ini tuh sebenarnya lagi mengalami apa gitu ya Mas di sekolah. ya. Karena kadang nggak mau cerita gitu ya, tiba-tiba nggak mau sekolah aja. Ternyata masalahnya adalah terlalu kesel karena dipanggil terus nama bapaknya di sekolah Ya, gitu. betul. Ya, Mas Tuh. Apandi ini dosen loh, Mbak Iren. Oh, ya ampun. Pantesan Dosen di bilangnya jadi sampai perguruan tinggi. Mungkin dia ngeliat mahasiswanya ya, Mas ya? Kayak mungkin ada ngeliat mahasiswanya dipanggil sama temennya pakai nama bapaknya gitu. Jadi mungkin apa yang dia perguruan sambil tinggi bertanya-tanya. ini. Halo Mas Ya, Avandi. Nah, untuk Mas Avandi apakah sudah cukup terjawab? Harusnya sudah cukup ya. ya nanti Jadi kalau kurang cukup kita WA-an aja Mas iya Apandi. WA personal, benar banget. Jadi Oke. tadi kesimpulannya untuk permasalahan ini bisa dibantu sama orang tuanya ya untuk lebih peka dan bisa menguatkan untuk anak-anaknya sendiri gitu ya. Betul. Nah ini kita karena waktunya terbatas nih Mas Habib, Ya, sepertinya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. oke. Oke, pertanyaan terakhir seperti ini dari Mas Harsha. Bagaimana cara mendidik anak agar percaya diri dan tidak marah-marah atau ngambek ketika menerima kritik atau pelabelan dari orang lain yang ibaratnya dia kayak merasa diomongin gitu. Gimana, Mas? Oke, Mas Harsha ya. Mendidik anak itu agar percaya diri dan tidak marah-marah atau ngambek biasanya ya. Kalau saya coba dari hasil
uji coba kami ya, bagaimana menguatkan ini. Biasanya anak-anak ini, anak-anak yang kuat-kuat ini biasanya anak-anak yang biasanya berorganisasi itu, anak-anak yang sudah biasa bermental baja ya. Biasanya anak-anak yang suka berorganisasi. Makanya anak itu sering kita coba sering ikutkan di sebuah kegiatan-kegiatan yang positif ya, untuk atau mungkin di olahraga atau di musik ya. Biasanya anak-anak itu anak-anak yang mempunyai mental yang kuat. Kemudian tentunya di rumah ya, di rumah orang tua itu menjadi kunci penting ketika anak itu mau dilepas ke dunia luar, maka anak-anak itu sudah diberikan sebuah pengertian-pengertian yang nggak akan didapat di sekolah. Jadi ketika anak sudah, nanti kalau udah di sekolah kalau dikata ini cuekin aja gitu ya, nah, kan bisa gitu ya kalau ibu ya gitu. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan dari keluarga bagaimana menguatkan anak-anaknya itu sendiri, dan terutama harus ada yang namanya family time. Biasanya di malam hari ya, mungkin setelah orang tuanya sudah pada datang di rumah ya, Udah biasanya lengkap ada gitu Mas ya. ngobrol ya, udah lengkap ya, ngobrol sambil nonton TV, ngobrol-ngobrol tadi di sekolah seperti apa, itu mah biasa aja gitu ya, kalau ada masalah ini dikuatkan aja gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang mungkin itu iri sama kamu gitu ya. Biasanya itu ada kalimat-kalimat itu mungkin lagi butuh apa itu sama kamu gitu ya. Oke, gitu aja Mbak Iren, penguatan terhadap anak remaja ya. Biasa kalau anak remaja tuh kalau sudah diberikan apa namanya, kalau sudah diberikan pengertian ya, terutama menggunakan, kita kasih contoh-contoh aja gitu ya, atau mungkin menjadikan hal yang berat itu menjadi itu sepele gitu ya. Biasa anak remaja itu langsung nyantol, oh iya gitu. Jadi menerima itu dengan sikap yang asik gitu ya. Gitu ya Mbak Iren ya. Jadi bagaimana penyampaiannya biar santai gitu ya Mas, biar Ya, sebenarnya kayak dinasehatin gitu ya, betul ya Mas ya? orang tuanya juga jangan panik gitu loh. Oh, Iya iya. kok kamu bilang gitu. Anak Wah, mana sih gitu ya? Anak mana gitu ya? anaknya makin terbebani gitu ya Mas ya? Iya Atau malah betul. langsung kayak nelfon sekolahnya gitu, "Ini anak saya kenapa dibully seperti ini?" Gitu kan. Kalau anak remaja itu kalau memang sudah punya masalah, kemudian orang tuanya lebih memberikan apa namanya, perilaku yang sudah bikin beban, biasanya anak itu nggak akan Ya, pernah sekali-kali mau bercerita lagi gitu ya. Gitu ya betul Mbak Iren. betul betul. Takutnya malah jadi malu ya Mas ya? Ya itu akan jadi menutup diri justru gitu Mbak Iren. Oke, Mas Mas Habib nih, Mas Harsya nih harusnya udah terjawab banget ya. Ini sebenarnya penguatan dari tips-tips yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ketika anak khususnya remaja nih yang sudah banyak dewasa mengalami apa ya, seperti pelabelan negatif atau bullying, itu tidak harus selalu apa ya, direspon secara negatif juga gitu ya. Tidak harus selalu panik gitu ya orang tuanya ya. Pokoknya yang pertama harus peka dulu Ya. tentang apa yang dirasakan anak supaya tahu dia tuh lagi mengalami apa gitu ya masih sekolah ya. Dari situ baru berangkat untuk ngobrol nih sama anaknya. Ketika anak sudah cerita, baru di situ letaknya orang tua bisa intervensi, bener ya Mas ya? Betul. Betul, oke. Ya, Nah, gitu Mbak Iren. jadi kuncinya sebenarnya bukan selalu fokus gimana cara menghilangkan label negatif itu, tapi juga mengajarkan anak untuk bertahan ya Mas ya, survive gitu dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya, betul ya Mas Habib? Oke. Nah, classmates, ini maaf banget ya, sepertinya masih banyak pertanyaan nih di kolom komen, tapi waktu ini sangat terbatas ya, sudah mau 1 jam. Jadi mau nggak mau harus ditutup dulu nih kita, Mas Habib. Oke. Oke, nah akhir kata Oke. sebelum kita tutup nih Mas Habib, dari Mas Ya. Habib ada nggak pesan-pesan untuk classmates gitu? Dari segala dan pertanyaan, diskusi, dan paparan yang keren banget tadi, Mas Habib, apakah ada lagi nih pesan-pesan buat classmates gitu? Tentang Oke, baik. pelabelan Ya, teman classmate ya, labeling itu tidak selamanya berdampak buruk. Jadi apabila pemberi label biasanya kepada anak kita ya, biasanya memang ada
beberapa hal-hal yang harus kita hadapi sebagai orang tua ya. Jangan buru panik ya. Mungkin bisa diskusikan dengan orang tua, dengan pihak sekolah untuk berdiskusi sama anak kita. Mungkin kita mencari waktu-waktu yang tepat ya, seperti menonton TV pada saat kita berkumpul ya. Jadi anak sudah bisa mau berbicara atau membiasakan berbicara dengan orang tua itu menjadi sebuah kunci ketika anak itu sudah kita lepas ke sekolah dan menguatkan dirinya lebih percaya diri terhadap hal-hal yang negatif. Sebegitu ya, Mbak Iren. Oke, makasih banget Mas Habib pesan-pesannya. Nah, jangan lupa ya classmate dicatat untuk jadi bekal ketika nanti menghadapi mungkin sekarang belum punya anak yang remaja, mungkin masih PAUD atau mungkin masih SD gitu. Nanti ini bisa dipakai ketika sudah mulai puber anaknya, ketika masuk SD, ketika masuk SD akhir atau SMP gitu. Mungkin bisa diterapkan, dan mungkin untuk para guru juga, akademisi, nanti untuk murid-muridnya juga bisa diterapkan. Oke, Mas Habib, akhir kata aku mau, ada adek muncul. Oke, akhir kata, halo. Oke, akhir kata aku mau ngucapin mewakili classmate semua, mau ngucapin makasih banget untuk Mas Habib, udah mau sharing materi yang keren banget di kelas bersama, yang khususnya kelas bersama kelas for parents ini. Semoga Mas Habib nggak kapok ya Mas berbagi untuk topik-topik yang lain. Mungkin kita bisa bahas nih Mas nanti topik-topik yang lebih spesifik gitu. Mungkin atau mungkin nanti ada request juga dari classmates. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Habib. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Jangan lupa juga nih follow nih, ada Instagram Mas Habib. Habib Prastio PD. Oke, sampai jumpa Mas Habib. Nah. Oke, classmates, kita sudah ada di ujung acara. Jangan lupa ya untuk selalu mantau Instagram kelas bersama kita, karena di sana ada jadwal lengkap akan ada kelas-kelas apa lagi. Kelas-kelas yang hari ini kan pasti menarik banget. Nah, classmates jangan mau ketinggalan untuk kelas-kelas lainnya yang nggak kalah menariknya. Entah itu yang untuk parents atau untuk yang mana ya, millennials dan sebagainya. Banyak kok tema-tema menarik yang pasti classmates pada suka. Dan di sana tuh classmates bisa nanya apa aja ke kesempatan yang mungkin nggak datang 2 kali. Oke. Akhir kata, kita dari kelas bersama ingin mengucapkan terima kasih kepada classmates yang udah mantengin, yang udah hadir nih di YouTube kelas bersama ini dari awal. Oke, kalau gitu akhir kata terima kasih. Sampai jumpa di kelas berikutnya classmates. Jangan lupa di-follow juga nih kelas bersama kita. Untuk Instagramnya bisa dibuka dan Facebooknya juga bisa juga, ada kelas bersama spasi kita di Facebook page-nya. Jangan sampai lupa di-follow, di-like, dan untuk YouTube-nya jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, classmates, sampai jumpa lagi. Salam sehat, selamat hari Sabtu, selamat melewati malam minggunya. Oke, dadah. Classmate nih, pokoknya jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, dan jangan lupa like Facebook page-nya. Pokoknya jadi kalau misalnya classmate baru pertama kali ada di kelas bersama ini adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi di sini tuh kita bisa berbagi ilmu banyak dari berbagai narasumber dan sebagainya. Di sini seperti yang udah aku bilang, bisa tanya apa aja, bisa sharing, bahkan mungkin nggak harus nanya, bisa sharing juga, misalnya kayak pengalaman nih selama ini waktu ngajar atau waktu
sekarang sudah punya anak, itu gimana sih cerita-ceritanya gitu. Mungkin bisa juga nih saling berbagi sama classmates yang lain, atau mungkin bisa apa ya, bisa dibantu juga nih sama classmates yang lain. Oke. Oke, pokoknya jangan lupa ya classmates untuk selalu nonton dan hadir di berbagai kelas-kelas bersama kita. Oke, see you. Oke, sebenarnya oke, mungkin classmate nih di komen-komen nih masih banyak nih yang banyak belum terjawab ya. Kita mungkin nggak bisa sekarang jawab semuanya, mungkin bisa di kesempatan yang berikutnya. Dan kalau misalnya ketinggalan yang untuk yang sesi hari ini, bisa mundur di tayangannya, bisa dimundur nih, dan dimundur ke apa namanya, ke tayangan sebelumnya.